Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 25 ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambingnya di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang pernah melihat dan tahu ini gambar siapa. Bagi mereka yang suka sejarah mungkin tahu tokoh ini. Gambar ini adalah gambar Martin Luther King Jr. ketika sedang berpidato di hadapan 250.000 orang di Washington di Amerika Serikat pada bulan Maret 1963. Pidatonya sangat terkenal, menjadi salah satu pidato yang terbaik yang pernah diucapkan. "I have a dream." Saya mempunyai sebuah mimpi. Pidatonya tidak panjang, tidak lebih dari 18 menit. Diinspirasi oleh Alkitab, Undang-Undang Amerika, William Shakespeare, Abraham Lincoln. Pidato ini, pidato yang diucapkan oleh Martin Luther King Jr. ini bicara tentang kondisi yang sangat memalukan yang terjadi saat itu di Amerika sekitar tahun 1960-an. Di mana hak hidup utama sebagai seseorang itu sangat diabaikan hanya karena perbedaan warna kulit.
Saat itu di Amerika, perbedaan warna kulit menentukan apakah kita bisa duduk di dalam bis kota, apakah kita boleh masuk toko, apakah kita boleh pergi ke sekolah yang bagus, sekalipun kita punya uang yang sangat banyak. Kalau kita adalah orang kulit hitam, berwarna kulit hitam, kalau naik bus kota, sekalipun tempat duduknya kosong, kita tidak boleh duduk. Karena tempat duduk di bis itu hanya untuk orang kulit putih. Jadi kalau kita bersedia diperlakukan seperti itu, boleh naik bis tapi tidak boleh duduk. Kalau kita kulit hitam. Kalau kita kulit hitam ketika hendak membeli misalnya sepatu di sebuah toko, kita tidak boleh masuk dari depan toko itu, harus lewat belakang. Dan banyak sekali perbedaan lainnya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita hidup saat itu dan kita sebagai orang kulit hitam, bagaimana kita bisa hidup dalam situasi seperti itu. Nah, Martin Luther King Jr. ini adalah seorang pendeta di gereja baptis saat itu. Dia adalah orang kulit hitam, kita lihat warna kulitnya memang hitam. Dan sangat tergerak untuk memperbaiki keadaan itu. Dia seorang pendeta. Dia tahu ajaran Alkitab tidak mengajarkan yang seperti itu. Sehingga dia mengupayakan sungguh-sungguh supaya undang-undang untuk hak hidup warga negara Amerika semua itu sama. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit hitam yang sangat tidak manusiawi. Dia mengupayakan bukan hanya dengan khotbah di gereja atau juga orasi-orasi atau pidato-pidatonya, tapi juga dengan berbagai demo dan aksi protes dan lain-lain. Saat itu ketika ada seorang perempuan kulit hitam, dia tidak mau berdiri ketika ada orang kulit putih naik bis, dan itu sampai diadili. Martin Luther King ini maju di depan pengadilan itu. Nah, dia sungguh-sungguh mengupayakan supaya undang-undang persamaan hak itu bisa ada di Amerika. Tetapi itu semua upayanya itu harus dibayar dengan nyawanya. Dia ditembak pada tahun 1968 oleh seorang kulit putih yang sangat membencinya. Dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. ini sebenarnya sangat diinspirasi oleh seorang Walter yang namanya Walter Rosenbass. Saya agak susah membaca belakangnya ya. Kalau nggak salah namanya disebutnya Walter Rosenbass. Bapak ini adalah seorang tokoh sosial gospel atau Injil sosial. Walter Rosenbass ini adalah seorang pendeta juga dari gereja baptis di New York yang hidup beberapa tahun sebelumnya, sekitar 1860-an. Waktu itu situasi di Amerika juga sangat menyedihkan. Sekalipun revolusi industri saat itu yang baru terjadi sangat mempengaruhi perekonomian seluruh dunia termasuk di Amerika. Nah, tetapi ternyata revolusi industri yang terjadi saat itu membuat kondisi para buruh yang bekerja itu sangat memprihatinkan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan para buruh yang penuh kesengsaraan. Kemajuan industri bagi Rosenbass ini telah membuat masyarakat menjadi jahat karena dosa dan kejahatan sudah masuk ke dalam tataran sosial. Keadaan itu semakin buruk karena pada awal abad ke-20 kehidupan orang-orang Kristen di Amerika itu semakin individual. Dan dari keadaan seperti itulah kemudian dia memunculkan gagasan untuk memberantas kemiskinan para buruh melalui gerakan Injil sosial. Menurutnya Injil itu harus berbicara tentang masalah-masalah sosial.
seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang pikirannya hidup dalam Injil sosial, yang memahami bahwa kerajaan Allah adalah kebenaran yang memperjuangkan persamaan derajat dan keadilan. Keyakinannya kuat dalam Injil, keyakinannya yang begitu kuat di dalam Injil, memang bahwa Injil itu memang terdapat aspek-aspek sosial, sehingga dia kemudian mengupayakan bersama-sama dengan orang-orang baptis yang mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Persaudaraan Kerajaan Surga, Brotherhood of Kingdom. Dan berkat Rosenbach inilah beberapa gereja di Amerika kemudian terdorong untuk memperhatikan dan membantu kaum buruh. Pada tahun 1912, kemudian mereka merumuskan pengakuan iman yang disebut pengakuan iman sosial. Nah, selain Martin Luther King Jr. yang dipengaruhi oleh pemikiran Walter Rosenbach ini, ada tokoh teologi lain sebenarnya, yaitu Reinhold Niebuhr. Nah, sebetulnya istilah Injil sosial ini digunakan pertama kali itu bukan oleh Walter Rosenbach. Digunakan pertama kali itu oleh Charles Olive Brown itu sekitar tahun 1879. Dan Injil sosial menjadi sebuah pemikiran yang sangat mempengaruhi gereja-gereja di Amerika yang memang seiring dengan tadi terjadinya perkembangan industri atau revolusi industri itu dan masalah-masalah sosial yang diakibatkannya. Situasi hidup di kota yang semakin maju karena industri semakin maju itu membuat sebuah kontras antara masyarakat mampu dengan yang miskin. Kemakmuran hidup hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan menurut sebuah catatan, pada tahun 1890, separuh lebih kekayaan seluruh Amerika itu berada di tangan hanya 1% dari penduduknya. Kekayaan itu sangat kontras sekali dengan banyaknya kampung-kampung kumuh yang sangat memprihatinkan, gizi yang buruk, edukasi yang rendah, dan terlantarnya anak-anak akibat orang tua yang harus bekerja keras melampaui jam yang seharusnya hanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perbedaan miskin dan kaya ini sangat lebar sekali dan cenderung menimbulkan berbagai masalah lain. Kita tahu kalau perekonomian sangat rendah, edukasi sangat rendah, maka terjadi masalah-masalah sosial lain. Di antaranya selain politik, masalah politik, misalnya pemerintah hanya berpihak pada orang kaya dan mungkin saja bisa diatur oleh orang kaya. Sampai pada masalah moral, orang miskin cenderung berbuat kriminal. Sedangkan orang kaya sangat dekat dengan dekadensi moral. Gereja pada akhirnya semakin peka terhadap potensi masalah ini. Setelah terjadi beberapa kerusuhan saat itu di Amerika. Pada tahun 1880-an itu terjadi sampai 3 kali terjadi kerusuhan berdarah sebagai reaksi atas masalah-masalah ini. Menurut tokoh Injil sosial ini, gereja seharusnya tidak hanya berkutat antara doktrin-doktrin tentang Allah dan manusia dan pengalaman spiritual saja. Rosenbach berpendapat bahwa jika teologi itu atau doktrin-doktrin itu berhenti atau tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maka itu akan mati. Teologi atau doktrin itu harus berdampak pada lingkungannya saat itu. Kalau teologi tidak bertumbuh, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, maka teologi itu akan mati. Itu kata Rosenbach. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah memang seperti itu? Kalau penjelasan tentang Injil sosial itu berhenti, stop sampai di sini, saya rasa
banyak di antara kita yang akan setuju dengan pemikiran ini. Bukankah memang iman yang kita percayai itu harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Saat ini saja, coba kita bayangkan kalau kita hanya mau peduli dengan doktrin dan kehidupan spiritual kita saja. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini di dunia kita. Mungkin kita akan jadi satu-satunya gereja yang tidak membuat kebaktian online. Karena kita tidak peduli dengan pandemik yang terjadi di dunia ini. Kita hanya berkutat dengan masalah-masalah doktrin saja atau pengalaman spiritual. Mungkin kita juga menjadi gereja yang tidak mengajarkan jemaatnya untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Karena menganggap bahwa semua itu tidak ada urusannya dengan gereja. Saudara, pemikiran tentang Allah kita, relasi kita dengan Allah seharusnya berdampak pada kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya tentu berdampak pada lingkungan sekitar kita. Dan bukankah gereja kita juga adalah gereja yang berusaha memberi dampak pada sekeliling? Kita tidak tutup mata pada apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya kita ada program-program di bidang diakonia, ada bidang misi, dan gereja juga selalu berusaha berpartisipasi dengan lingkungan sekitar, dengan apa yang terjadi di Indonesia atau di sekeliling kita. Dan memang Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pada hari penghakiman kelak, seperti yang Matius 25 yang tadi kita telah baca, kita akan dihakimi dengan standar apa yang telah kita lakukan bagi orang lain. Kita dihakimi nanti bukan hanya berdasarkan apa yang kita akui di mulut saja. Bukan hanya karena kita sudah mengaku percaya. Tetapi juga dengan apa yang telah kita perbuat. Apa yang kita buat itu sesuai tidak dengan pengakuan iman kita. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-40 tadi, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita tidak hanya berurusan dengan Tuhan di gereja saja, tetapi apa yang kita percayai tentang Tuhan itu harus terlihat di dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 27 juga mengatakan bahwa ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang sejati itu bukan hanya duduk diam di gereja, memuji Tuhan di dalam gereja saja dan tidak berbuat sesuatu apa-apa kepada sekeliling kita. Tuhan menginginkan kita untuk berbuat sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Melakukan sesuatu untuk menolong agar mereka, orang sekitar kita, dapat merasakan juga kehadiran Allah di dunia ini. Nah saudara, lalu kalau memang seperti ini apa yang kita percaya, lalu apa masalahnya dengan Injil sosial? Mengapa Injil sosial menjadi dianggap sebagai Injil yang lain? Saudara, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Chandra Gunawan minggu lalu bahwa sepanjang November ini tema-tema kita adalah bicara tentang Injil yang lain. Apa yang salah dengan Injil sosial ini? Sehingga Injil ini harus kita waspadai. Jangan sampai menyesatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita memang betul harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi Allah dan sesama, itu bukan hanya terbatas di mulut kita saja, tapi juga harus nyata di dalam tindakan sehari-hari kita. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa apa yang menjadi masalah utama di dalam di dalam kehidupan manusia itu bukan hanya masalah-masalah ketidakadilan, bukan hanya masalah pendidikan, bukan hanya masalah ekonomi saja, bukan hanya masalah fisik atau materi atau kejiwaan saja. Masalah utama manusia adalah masalah spiritual.
terputusnya hubungan dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa. Dan dosa itulah yang mengakibatkan semua kesulitan hidup di dalam dunia ini. Dan Injil sosial menurunkan masalah dosa ini, keseriusan masalah dosa menjadi ketataran sosial. Seharusnya masalah utama kita, masalah hubungan kita yang terputus oleh karena dosa dengan Allah, itu hanya dapat diselesaikan oleh darah Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah, yang dapat menghapuskan dosa kita. Bukan dengan pemberian makan bagi yang lapar atau penghiburan karena kehilangan. Hanya karena darah Kristus, masalah utama manusia itu dapat diselesaikan. Lalu apakah kalau masalah utama kita, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan? Apakah otomatis masalah-masalah hidup kita sehari-hari dapat diselesaikan? Kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan pendidikan, masalah perbedaan ras, masalah sosial lainnya. Apakah otomatis itu semua dapat hilang? Tidak. Tentu tidak. Makanya gereja juga perlu memikirkan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa gereja tidak perlu menyentuh masalah itu, masalah-masalah sosial itu. Tuhan Yesus datang di dalam Lukas 19 ayat 10 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, memulihkan jiwa yang sakit, membangkitkan orang mati. Ketika dia hadir di dunia ini, dia sangat-sangat peduli dengan kaum marginal, kaum yang tersisihkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap sungguh menyadari bahwa hal utama yang diperlukan manusia itu adalah Allah. Pulihnya hubungan dengan Allah. Selama kita di dunia, masalah sosial yang diakibatkan oleh dosa ini akan terus-menerus ada. Dan tidak akan bisa diatasi oleh gereja. Mungkin selamanya itu hanya akan menjadi mimpi bagi Martin Luther King atau juga bagi kita. Tetapi bukan berarti juga ya udah karena itu tidak bisa diselesaikan kita tidak perlu berbuat apa-apa. Menolong sesama, berbuat sesuatu bagi mereka itu adalah bukti dari iman kita kepada Kristus. Bukti bahwa kita mengasihi Kristus. Tapi hal itu jangan sampai melupakan betapa pentingnya pemulihan relasi kita dengan Allah. Hal yang kedua yang saya lihat bahwa kenapa Injil sosial ini menjadi bermasalah. Pusat Injil di dalam Injil sosial ini akhirnya menjadi restorasi sosial. Bukan lagi Kristus. Injil sosial sangat menekankan betapa pentingnya berbuat sesuatu untuk mengubah tatanan sosial kita menjadi lebih baik. Menggeser hakikat dosa, menggeser pentingnya relasi dengan Allah. Karena itu menjadi bukan concern mereka lagi. Concern utama mereka adalah restorasi sosial. Kehidupan tingkat sosial yang lebih baik. Yang seharusnya terjadi ketika gereja hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sangat yakin bahwa seharusnya orang Kristen itu membawa perbaikan sosial. Dan mereka menekankan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendapat tema khotbah ini, teman saya penginjil Karmia itu bercanda sebulan yang lalu kalau nggak salah mengatakan, Ci, jangan-jangan Cici ini spesialis khotbah untuk kemiskinan. Ingat nggak tahun lalu di bulan November tema khotbah yang saya bawakan itu adalah gereja dan kemiskinan. Lalu tahun ini di November juga temanya Injil sosial. Waktu itu saya hanya tertawa saja dipecandain seperti itu.
Tapi ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya harus belajar lagi banyak tentang Injil sosial. Saya seolah-olah diingatkan kembali, jangan sampai saya tergelincir kepada ikut Injil sosial ini. Jangan sampai saya pun melupakan apa tugas utama sebagai seorang Kristen yang telah menerima anugerah Allah yang luar biasa, yaitu menjadikan seorang murid Kristus. Bukan hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sekeliling saja. Karena yang paling utama dalam hidup manusia adalah memiliki relasi dengan Allah Sang Pencipta. Pulihnya relasi dengan Allah Sang Pencipta. Masalah sosial kebutuhan yang sering kali terlihat di depan mata, itu sering sekali yang membuat kita lebih bergerak dengan lebih cepat. Tapi masalah utama sering sekali itu tidak terlihat. Saudara, 8 tahun ini ketika pelayanan saya lebih banyak bersentuhan dengan orang-orang dari pedesaan, entah dengan orang-orang desa di Palalangon, entah dengan mahasiswa di STT SAPPI yang berasal juga dari desa. Dan desa itu selalu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah. Dan saya banyak sekali mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengenaskannya kehidupan orang-orang desa yang memang diidentikan dengan miskin, tidak berdaya, tidak mampu. Dan hati saya kadang-kadang tersentuh sekali melihat orang-orang ketika ditimpa kesulitan atau sakit itu sama sekali tidak berdaya apa-apa karena ketidaktahuan mereka dan ataupun karena tidak punya apa-apa. Dan hal itu yang sering mendorong saya untuk melakukan banyak hal di sana. Sehingga betul-betul hal-hal itulah yang menghabiskan energi saya. Salah satu contoh tahun lalu ada seorang mahasiswa baru kami yang berasal dari desa Palalangon itu sendiri. Itu tetangga kami dan dia terbeban untuk mau jadi mahasiswa dan pelayanan di desa. Nah, baru sebulan sekolah di tempat kami, harus masuk asrama, tiba-tiba dia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan ternyata sakitnya langsung parah, ginjalnya ternyata sudah tidak rusak dan tidak berfungsi. Orang tuanya yang adalah penduduk asli dan tetangga kami, itu sama sekali tidak mampu apa-apa. Bahkan untuk membawa ke rumah sakit pun harus bertanya dulu kepada kami. Dan tindakan apapun yang harus diambil di rumah sakit itu harus telepon dulu kepada kami. Waktu itu pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak ini setelah 2 hari diobservasi ketahuan harus segera cuci darah. Dan kalau bisa dipindahkan ke ruang ICU. Tentu orang tuanya saat itu yang menjaga tidak langsung mengiyakan, malah telepon dulu pada kami. Dan saya sendiri ketika ditanya bagaimana ini Bu, saya orang awam, saya tidak mengerti banyak hal tentang kesehatan. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Tapi saya bersyukur sekali ya dokter-dokter di Hosana dan terutama dokter Yohanes itu sangat terbuka sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya bisa segera WA dan bertanya. Lalu akhirnya setelah bertanya itu kemudian saya dorong mengatakan kepada orang tuanya, oke, segera ibu cuci darah iakan. Nah, tentu ketika menjawab itu perlu waktu. Rumah sakit di daerah di Cianjur itu sangat penuh. Untuk cuci darah segera pun itu harus sampai menunggu semalaman. Dan ketika setelah diiyakan lalu harus menunggu, ayahnya sudah bilang, udah pulang aja lah, bawa pulang aja. Padahal kondisinya sudah semakin kritis. Saya mengerti kenapa mereka harus bertanya terus pada kami, harus menunggu dulu. Karena mereka juga sama tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Sepeser pun mereka tidak punya uang.
Dan BPJS di saat waktu itu anak ini tidak punya. Tetapi ternyata setelah diiakan lalu tindakan belum sempat diambil, anak ini tidak tertolong lagi. Waktu mendengar itu, saya marah. Saya sangat sedih dan kecewa. Seandainya saja, dan 1000 seandainya saja. Seandainya saja orang tuanya tidak perlu menunggu kami langsung malam itu mengiyakan dan dokter langsung mengambil tindakan. Seandainya saja dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu bagaimana reaksi orang tuanya. Ketika belum sampai masuk ke ruangan untuk cuci darah dan anak ini dipanggil, orang tuanya hanya pasrah dan berkata, "Bu, ini kehendak Tuhan." Saya sangat, seperti inikah orang yang tidak berdaya? Memang sepertinya beriman ya, mereka orang Kristen kan. Sepertinya beriman, tapi di balik itu saya berpikir betapa tidak berdayanya orang-orang ini. Mungkin sepanjang upacara itu segala sesuatunya saya lebih bergumul dari orang tuanya. Bukan karena sedih ditinggal oleh anak ini, saya baru kenal sebulan. Tetapi lebih pada marah dengan kenyataan bahwa betapa mudahnya orang yang tidak berdaya apa-apa dan sangat terbatas untuk pasrah dan mengatakan, ya sudah, ini kehendak Tuhan. Saudara, itu hanya salah satu contoh yang harus saya hadapi ketika pelayanan di desa. Ada banyak lagi yang sebenarnya saya hadapi. Ketika mengajar satu anak SD, secara iseng saya tanya, "Kamu kalau besar mau jadi apa?" Itu pertanyaan yang biasa, tapi jawabannya sungguh membuat saya syok. Anak perempuan kelas 5 SD mengatakan, "Saya mau jadi pembantu." Saya terdiam, saya bilang, "Kenapa kamu mau jadi pembantu?" "Iya Bu, pembantu itu tiap bulan punya gaji." Hanya karena uang. Dia melihat orang-orang sekelilingnya karena jadi pembantu dan punya uang. Dan cita-citanya hanya sebatas itu. Lalu ketika melihat rumah-rumah di sekitar tempat kami, bahkan karyawan kami pun rumah-rumahnya begitu sederhana. Dari tahun ke tahun, 8 tahun saya berada di tempat itu. Tidak ada perubahan dari waktu awal datang beralaskan tanah sampai sekarang pun beralaskan tanah. Saudara, seharusnya kalau saya hanya mau tahu, mengajar, lalu menceritakan tentang Tuhan Yesus, mungkin saya tidak perlu menghabiskan banyak energi memikirkan mereka. Tetapi ketika saya sudah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, hati saya tidak bisa tidak peduli pada orang-orang sekitar. Dan semakin terlibat dengan mereka yang adalah kaum marginal, saya semakin menyadari betapa masalah utama mereka bukan hanya kurangnya pendidikan, bukan hanya karena ekonominya terbatas, bukan hanya karena terbatasnya pendidikan mereka, tetapi terutama karena tidak adanya relasi yang benar dengan Allah Sang Pencipta mereka. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan pengenalan akan Kristus dengan benar. Sekalipun mereka adalah orang Kristen, mengaku dirinya orang Kristen. Dan itulah yang paling utama. Pengenalan mereka akan Kristus seharusnya mengubahkan pola pikir mereka. Dan seharusnya itu menolong mereka untuk menghadapi masalah-masalah sosial ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang sudah mendapat anugerah Allah akan dengan sendirinya melayani orang-orang yang membutuhkan sehingga berdampak pada sekelilingnya. Tetapi gereja juga harus memberitakan anugerah Allah itu dan membawa orang-orang sekelilingnya kepada Tuhan. Karena itulah kebutuhan yang paling utama dari setiap manusia dan itulah tugas kita.